Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya ya, amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sepertinya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Junior dengan NIM 2006010215. Saya dari kelas 1 M Manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi Z. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu generasi Z. Menurut Wikipedia, generasi Z merupakan generasi setelah generasi Y yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1998 sampai 2020. Oke, yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama, ada kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, ada perkembangan iptek negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup membahayakan kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya, ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama itu ada kerusakan alam dan risiko untuk generasi mendatang yang ditimbulkan oleh iptek harus mendapat perhatian yang serius. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Berikutnya, ada nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti pada contoh yang telah disediakan. Selanjutnya, ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama ada dimensi ketuhanan, yang kedua ada dimensi kemanusiaan. Sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama pada era Orde Lama, yang kedua pada era Orde Baru, yang ketiga pada selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Argumen dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Tantangan dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap generasi Z. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian termasuk Indonesia. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga ada konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat ada pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan atas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan
pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.